Baik, selamat datang kepada Akang Teteh di Rumpun Pendidikan IPS dan Bahasa. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin belum bisa kita mulai karena ada beberapa rekan dari Akang Teteh semua, baik dari volunteer dan teman-teman Angkatan 54 belum masuk, jadi kita belum bisa mulai. Maaf ya semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Terdengar, Teh. Baik, terima kasih. Baik, kita sudah memasuki pukul 10 lebih dari 24. Sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Mungkin hanya beberapa orang yang belum masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang di Rumpun PNPS dan Bahasa. Baik, perkenalkan nama saya Tiara Prameswari Steja. Saya dari Semandak Angkatan 52. Pada sesi 2 dengan Rumpun Pendidikan IPS dan Bahasa ini mungkin bisa kita mulai dengan pertanyaan apa itu pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu sendiri merupakan, ya boleh. Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses cara pembuatan mendidik. Nah, sedangkan untuk pendidikan IPS itu sendiri merupakan seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Nah, selain itu, untuk pendidikan bahasa itu sendiri merupakan pengajaran dan pelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Pendidikan bahasa ini merupakan cabang linguistik terapan. Selanjutnya, ada pemaparan tentang tips menentukan jurusan yang mungkin akan disampaikan oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa, saya persilakan. Ya, terima kasih Teh Tiara. Halo semuanya. Nah, tadi kan kita udah dijelasin ya sama Teh Tiara tentang apa itu jurusan pendidikan. Nah, di sini kami dari Rumpun Pendidikan mau berbagi tips nih untuk menentukan jurusan bagi teman-teman semua. Yang pertama, kalian harus memahami minat dan passion kalian.
Jangan sekedar misalnya masuk pendidikan karena saya mah suka psikologi atau suka sosiologi aja. Nah, ternyata nanti di rumpun pendidikan itu kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu tentang kependidikan. Nah, itu yang akan ada kelebihannya daripada ilmu-ilmu murni lainnya. Nah, kalian harus melakukan riset dulu nih tentang jurusan yang mau kalian masuki. Terus kalau ini ketahui nilai kemampuan di sekolah itu, ini tergantung ya. Kalau misalkan SNM itu tentu harus mempertimbangkan nilai yang ada di sekolah. Tapi kalau SBM dan seleksi mandiri itu enggak. Nah, terus ketahui keuntungan dan konsekuensi memilih jurusan tersebut. Jangan sampai nanti ketika udah semester 3, saya emang nggak cocok gitu ya. Nah, makanya harus diketahui dulu nih apa keuntungan dan konsekuensi nantinya. Terus durasi pendidikan atau durasi studi. Nah, harus dipahami juga misalnya kalau S1 kan 4 tahun. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak apa yang cepet-cepet nikah nih, nah kan khawatirnya nanti di tengah jalan berhenti atau bagaimana. Nah, itu harus dipahami juga ya durasi studinya. Terus mempertimbangkan biaya kuliahnya, harus dilakukan riset dulu nih di jurusan yang mau kalian masuk itu biayanya berapa. Jadi udah ada ancang-ancang dari sekarang. Walaupun sangat banyak beasiswa yang disediakan baik dari universitas, baik dari pemerintah daerah maupun Kemendikbud. Selanjutnya yang terakhir berkonsultasi dengan orang terdekat atau yang berpengalaman. Contohnya saat kita sekarang ini nih, kita dari teman-teman di rumpun pendidikan mau berbagi pengalaman mengenai jurusan yang ada di pendidikan. Nah, sekian dari tips menentukan jurusan. Selanjutnya boleh nih kita mulai dari jurusan pertama. Boleh Teh Tiara di next. Selanjutnya mungkin ada jurusan PG PAUD ya, yang akan disampaikan oleh Teh Zaina. Selanjutnya saya silakan. Ya, terima kasih kepada Teh Tiara yang sudah memberikan saya waktu dan juga kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zaina Syarifatunisa dan juga rekan saya. Dan saya Siti Wardah Khofifah Kamil. Ya, kami dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini ini mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pendidik dan pembimbing anak-anak usia dini atau prasekolah. Nah, untuk menjadi guru PAUD ini, mahasiswa harus memahami dan juga menguasai profil perkembangan fisik dan psikologis anak usia dini. Dan tentu saja harus menjadi pendidik profesional yang berwawasan luas. Next, Teh. Nah, ada prospek kerja di jurusan PG PAUD, diantaranya guru PAUD, dosen PG PAUD, tutor anak usia dini, guru anak berkebutuhan khusus, kepala sekolah playgroup, konselor anak, direktorat PAUD, pemilik usaha bidang edukasi anak, pemilik usaha tempat bermain anak, dan masih banyak prospek kerja lainnya. Perguruan tinggi yang menyediakan PG PAUD diantaranya Universitas Pendidikan Indonesia dengan akreditasi A, Universitas Sriwijaya, akreditasi A, Universitas Negeri Jakarta, akreditasi A, Universitas Negeri Yogyakarta, akreditasi A, Universitas Negeri Surabaya, akreditasi A, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Padang, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Negeri Malang. Tapi masih banyak perguruan tinggi yang menyediakan PG PAUD. Nah, apa sih Teh yang dipelajari di PG PAUD? Mangga Teh Zain. Nah, jadi di PG PAUD ini kita menawarkan mata kuliah lintas disiplin ilmu nih. Jadi bagaimana tidak gitu ya, karena di dunia anak di bawah usia 5 tahun itu adalah dunia yang holistik gitu. Jadi kita selaku calon pendidik ataupun pendidik bukan hanya membuat anak pintar dan juga cerdas aja gitu. Nah, di sini selain kita mempelajari mengenai kurikulum PAUD itu sendiri, kita juga mempelajari mengenai psikologi, ilmu gizi, bahasa, olahraga, dan juga bahkan kita mempelajari mengenai teori mengenai bermain bagi anak usia dini. Nah, semua itu ditelaah guna menyiapkan calon pengajar PAUD yang profesional dan juga mumpuni. Nah, tadi itu kita membahas mengenai apa saja yang dipelajari, kemudian apa sih Teh keunggulan dari jurusan ini? Oke, keunggulan dari jurusan PG PAUD ini yang pertama tidak banyak saingannya karena PG PAUD ini masih terhitung baru ya dan peminatnya juga masih sedikit. Jadi jika kalian ingin memilih, jadi PG PAUD ini pilihan yang tepat untuk kalian yang ingin kuliah
tanpa banyak saingan. Lalu keunggulan yang kedua itu ilmu yang didapatkan di PG PAUD akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita ini mempelajari berbagai macam hal yang berkaitan dengan anak. Jadi kalaupun kita memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, ilmu yang dipelajari di masa kuliah itu akan sangat berguna untuk anak kita kelak, seperti itu Teh. Nah mungkin cukup sekian pemaparan dari PG PAUD. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Siti Wardah Khofifah Kamil dan rekan saya Zaina Syarifatunisa. Kami undur diri. Mangga dan jurusan selanjutnya silakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Zainisa sama Teh Wardah. Selanjutnya ada jurusan PGSD yang akan disampaikan oleh Baik, siapa? terima kasih kepada Teh Tiara. Oh ya, ya sama-sama. Saya perkenalkan, nama saya Najibah Kalbi Zafira dari program studi PGSD. Nah, sekilas tentang PGSD, jadi jurusan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD ini merupakan jurusan yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi guru sekolah dasar. Jurusan PGSD ini menjadi favorit bagi siswa SMA yang ingin terjun di dunia pendidikan. Boleh di next, Teh? Nah, sebelum masuk ke sini, mau ngebahas dulu nih, jadi apa aja sih yang dipelajarin di PGSD ini? Nah, jadi teman-teman, di jurusan PGSD ini, teman-teman bakal mempelajari semua materi pelajaran yang ada di SD, seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, PS, PKN, kesenian, dan sebagainya. Terus selain itu juga, selain mempelajari materi teknis terkait pelajaran di SD, teman-teman juga dituntut untuk memahami karakter dan pengembangan kepribadian. Mengingat guru SD ini merupakan pembentuk kepribadian mendasar seorang anak. Jadi di jurusan ini juga teman-teman bakal mempelajari psikologi tentang anak tuh. Khususnya anak-anak yang usia SD yaitu yang berkisar 6-12 tahun. Terus karena ini juga merupakan jurusan kependidikan, jadi teman-teman juga bakal mempelajari seluk-beluk pendidikan, baik itu landasan-landasannya atau juga psikologi dari pendidikan itu sendiri, yang mana itu semua bertujuan agar kita itu dapat menjadi seorang guru yang efektif di masa yang akan mendatang. Nah, terus apa sih keunggulan jurusan PGSD ini? Well, nah jadi teman-teman, meskipun masih ada gitu beberapa orang yang menganggap sebelah mata gitu kayak apa sih masuk PGSD, apa sih di guru SD, tapi sebegitu teman-teman, seperti yang kita tahu di guru itu kan merupakan pekerjaan yang sangat mulia gitu ya. Ilmu yang kita berikan itu insya Allah pahalanya akan terus mengalir, ini tuh bakal jadi amal jariah. Nah apalagi kan guru SD itu kan istilahnya ngajar dari yang tingkatan paling dasar gitu ya. Teman-teman bisa masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi, itu semua tuh berawal dari SD dulu. Terus juga yang berprofesi sekarang sebagai dokter, profesor, atau apapun itu semuanya berawal dari SD. Jadi kita tuh kayak bener-bener yang ngajarin anak tuh dari dasar gitu. Jadi bisa bayang gak sih betapa ilmu yang kita itu kayak kalau kita menciptakan fondasi dasar yang kuat, insya Allah kita juga dapat menciptakan generasi yang hebat gitu. Terus di jurusan ini juga peluang kerjanya terhitung sangat besar teman-teman. Karena apa? Bisa kita bayangkan di dalam satu desa atau satu kelurahan itu kan ada rata-rata sekitar 3-4 SD gitu ya. Terus dalam satu kecamatan itu ada puluhan SD. Pokoknya SD itu tersebar di mana-mana dan ada banyak, itu otomatis peluang kerja dari PGSD ini juga besar. Nah, terus selain kita yang mempelajari kepribadian anak, kita juga bakal di jurusan ini juga kepribadian kita dididik gitu agar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tulus, lebih ikhlas. Karena secara gitu kita kan ngajar anak SD yang usianya itu dari kisaran 6-12 tahun, yang mana usia segitu tuh ibarat kertas kosong dan kita itu tintanya gitu. Jadi kita harus benar-benar sabar, tulus, ikhlas dalam mengajar anak-anak yang biasanya kan sifat anak-anak itu nakal atau bawel atau apalah kayak gitu.
Jadi kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada prospek kerja. Walaupun PGSD ini itu tujuannya untuk menciptakan mahasiswa menjadi guru SD, tapi untuk kemungkinan teman-teman untuk bekerja selain itu. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa jadi dosen, kepala sekolah, konselor pendidikan, atau juga pengasuh anak atau bayi. Seperti yang tadi udah dijelasin, karena kita juga belajar tentang psikologi anak, otomatis kita bakalan tahu dan paham lagi bagaimana cara menghadapi anak gitu. Nah, terus di sini ada daftar perguruan tinggi yang ada jurusan PGSD. Baik itu negeri maupun swasta, ada Universitas Negeri Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Universitas Negeri Yogyakarta, dan seterusnya bisa dilihat ya di slide. Dan ini tuh cuman ada beberapa yang cantumin, dan masih ada lagi universitas-universitas lain yang menyediakan jurusan PGSD. Nah, mungkin sekian dari jurusan PGSD. Selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Tiara. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Nazifa untuk penyampaiannya. Dan kita lanjut ke bagian jurusan pendidikan luar biasa. Kepada pemateri, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Tiara. Apakah sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, nama saya Muhammad Fajanur Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan luar biasa. Boleh di next slide-nya? Sebentar ya, Kang. Baik, nah di sini pendidikan luar biasa. Kalian pasti udah tahu gitu pendidikan luar biasa itu kayak gimana. Nah, jurusan ini bertujuan untuk membentuk tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk menangani dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ada perbedaan ya teman-teman. Jadi yang terbaru itu dari peraturan undang-undang pemerintah gitu. Bukan pendidikan luar biasa lagi, tapi pendidikan khusus. Jadi kalian kalau misalkan teman-teman bingung gitu, kok di UNIF ini pendidikan luar biasa, sementara di UNIF ini pendidikan khusus, itu sama aja atau beda? Itu sama-sama saja. Hanya saja ada perbedaan terminologi, di mana perbedaan terminologi itu bisa berpengaruh terhadap orang tua dari anak ABK, terus masyarakat sekitar, sehingga mempengaruhi juga gitu kepada perkembangan sosial emosi dan yang lainnya terhadap anak ABK gitu. Nah, terus di sini juga mahasiswa ini dituntut untuk memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan bermasyarakat yang pastinya gitu. Itu pasti banget. Sebab nanti itu kalian kayak jika belajar pendidikan khusus ini, kalian kayak merasa punya kemanusiaan tinggi banget. Sebab kalian nanti kayak apa sih, candaan-candaan setiap harian gitu, kayak mohon maaf ya, kayak disebutin kayak TOL, OL, terus atau idiot, terus anaknya autis ya. Ya, kalau buat kami sebagai mahasiswa di jurusan ini itu bercandaan yang gak lucu gitu, sebab kayak apa ya, kayak ngehina gitu, bukan ngehina lagi. Terus ya kayak gitulah, pokoknya kalian kayak benar-benar punya jiwa yang benar-benar bermasyarakat gitu. Nah, belajar apa sih pendidikan khusus ini? Pendidikan khusus, namanya pendidikan khusus. Jadi kalian jangan sampai salah mengartikan. Khusus di sini bukan terhadap khusus anak ABK-nya gitu yang memiliki kecacatan atau
disfungsi dari otak gitu, disfungsi anatominya, bukan karena itu, tapi karena layanan pendidikan yang dikhususkan gitu. Jadi kami itu nantinya akan seperti mengasesmen gitu, mengasesmen bagaimana cara mengajar, bagaimana cara melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Sebab kan beda-beda kan, anak berkebutuhan khusus itu kayak ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, terus ada juga autis, LD, gifted, dan yang lainnya gitu. Nah, perbedaan itu juga kayak kompleks gitu. Jadi bahkan menurut dosen, salah satu dosen saya gitu, menyebutkan bahwasannya perkembangan setiap anak itu berbeda gitu. Walaupun misalkan udah dari dulu diteliti, dianalisis bagaimana, tapi tetap berbeda. Jadi kita itu pasti kayak mengasesmen bagaimana cara-caranya gitu. Jadi biar hak mendapatkan pendidikan juga tetap tersalurkan dengan baik gitu dan optimal mengembangkan kemampuan mereka gitu. Dan nanti juga kita bakal belajar mengenai tentang pendidikan inklusi, terus selain itu kita belajar mengenai penyebabnya itu kayak gimana sih, penyebab dari ini itu dari kecacatan yang dideritanya gitu. Nah, mungkin yang kalian ketahui ya, setiap kali pendidikan luar biasa pasti bertanya seperti ini kepada orang yang belajar di sini tuh gitu. Udah bisa belum bahasa isyarat gitu, udah bisa belum baca huruf braille gitu. Itu nggak seperti itu konsepnya ya. Setiap kali kita masuk pendidikan khusus, kita belum tentu harus diwajibkan bahasa isyarat, sebab nantinya kita akan dijuruskan kepada 5 jurus yang menjurus gitu, spes A, B, C, D, E, di mana A, B, C, D, E itu mewakili dari tunanetra, tunarungu atau pendengaran, hambatan pendengaran, tunagrahita, kecacatan di otak, tunadaksa yang cacatannya itu kayak fisik sama ada dari otak juga, dan tunalaras di mana itu sosial emosinya yang nggak terkendali gitu. Nanti dijuruskan seperti itu. Bisa dilanjut deh. Oh, sebelumnya ini ada yang kelupaan ya, keunggulannya kayak gimana sih ya untuk pendidikan khusus ini. Nah, pendidikan khusus ini pastinya peluang untuk masuknya juga besar, sebab kita diketahui gitu ya, banyak orang yang gimana ya, memandang pendidikan luar biasa itu sebenarnya baik-baik saja, tapi nggak berani gitu, sebab masih ada yang takut, mungkin bahkan ada yang kayak gak sabaran gitu anaknya gitu. Aku mah gak sabaran jadi gak cocok ke jurusan ini. Jangan berpikir kayak gitu juga ya. Sebab saya pribadi juga orangnya gak sabaran gitu sebenarnya gitu. Tapi saya bisa menempatkan kesabaran saya itu sesuai dengan porsinya gitu. Dimana kalau misalkan bersama-sama orang pada umumnya yang gak memiliki kecacatan atau disfungsi lainnya gitu, ya bisa saja gitu gak sabaran. Tapi kalau misalkan mengajar gitu, melayani, mengayomi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, itu pastinya sabar gitu, sebab ya berbeda lagi, mereka punya keterbelakangan lain gitu. Dan kalian juga nanti pasti memiliki mindset yang berbeda gitu. Kalian nanti pasti nggak bakal nyebut orang normal dan tidak normal, sebab anak-anak berkebutuhan khusus itu normal, anak normal, tapi mereka itu hanya punya kecacatan dan lainnya gitu, nggak disebut tidak normal juga gitu. Jadi pokoknya nanti kalian pasti berubah mindsetnya mengenai kemanusiaan lah gitu. Nah, selanjutnya prospek kerjanya itu ada tenaga pengajar SLB yang pastinya, terus guru pendamping, konselor, anak baik ABK, terapis anak ABK, guru privat, sama dosen. Nah, sebenarnya prospek kerja ini masih ada yang lain gitu. Bahkan menurut alumni yang dari lulusan jurusan ini, katanya ada yang jadi menteri pendidikan, yang dimana bukan maksudnya jadi menterinya gitu, jadi bagian dari menteri yang kayak ngurusin tentang
layanan ABK gitu. Jadi kompleks sebenarnya, jangan terkait sama keempat ini tuh gimana, keenam ini. Jadi gimana kemampuan kita, keinginan kita jadi apa gitu. Nah, PTN yang ada pendidikan khusus ini ada UPI, UNJ, UNY, UNM, Universitas Negeri Padang, Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Lampung, Universitas Islam Nusantara, Universitas PGRI Yogyakarta. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Teh Tiara. Baik, terima kasih kepada Kang Fajar. Sebelumnya saya izin mengingatkan kembali ya, untuk pemaparan materi diharapkan tidak melebihi dari sekitar 4 menit. Baik, kita lanjut ke jurusan Pendidikan Tata Busana. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Ya, mungkin langsung saja ya. Pendidikan Tata Busana ini cukup kurang terdengar ya, apalagi di kalangan anak semandak gitu. Pendidikan Tata Busana atau RPD adalah pendidikan yang kaitannya sangat erat dengan nilai estetika. Mengapa disebutkan sangat erat dengan nilai estetika? Karena kalian aja kalau pakai baju pasti dibagus-bagusin kan. Kalau pakai baju gak mau pakai yang jelek gitu. Jadi benar-benar erat sama nilai estetika seperti itu. Selanjutnya pendidikan tata busana mempelajari beberapa disiplin ilmu, menggambar, desain pakaian, dan anatomi tubuh. Mengapa ada anatomi tubuh? Karena kita manusia itu kan suatu paket yang lengkap gitu dengan busana. Kalian juga kan kalau kemana-mana pasti pakai busana atau baju atau pakaian. Kalian suka OOTD, suka outfit seperti itu kan. Lalu mengajarkan disiplin ilmu mengenai keterampilan menjahit. Jangan takut menjahit di sini itu kalian nggak harus langsung bisa begitu masuk harus langsung bisa, enggak, karena diajarin dari nol, dari pengenalan mesin, menjahit lurus sampai bisa menjahit baju sendiri, mendesain sendiri. Serta satu poin penting yang harus diingat, untuk masuk pendidikan tata busana ini harus memiliki daya kreativitas yang tinggi, tapi jangan juga terbebani karena ide itu kan bisa dicari seperti itu. Next. Selanjutnya Teh Tiara, slide selanjutnya. Apakah sudah muncul? Nah, sudah. Nah, selanjutnya prospek kerjanya itu sebenarnya banyak. Yang ditampilkan di slide ini adalah sebagian kecil dari prospek kerja yang didapat dari sebagai lulusan pendidikan tata busana. Yang pertama, guru. Banyak sekarang sekolah menengah pertama yang menjadikan pendidikan tata busana itu sebagai pelajaran minat, salah satunya sekolah saya dahulu. Terus ada juga kan sekolah kejuruan, tata busana dan lain sebagainya. Dosen, tentu saja dosen, fashion illustrator, fashion designer, ahli di bidang busana, businessman, seperti pengusaha di bidang busana ini seperti memiliki butik di Indonesia. Yang pertama, Universitas Pendidikan Indonesia atau UI, Universitas Negeri Jakarta UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta UNY, dan seterusnya bisa kalian lihat. Sebenarnya banyak juga universitas swasta yang menyediakan jurusan pendidikan tata busana ini, namun tentu dengan harga yang lebih fantastis seperti Esmod Jakarta, pokoknya banyak lagi deh, dan benar-benar fantastis tapi diimbangi dengan fasilitas yang lengkap juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti bisa kontak saja saya. Seperti itu. Next, Teh Tiara yang PKK juga soalnya saya yang jelasin. Oke, baik Teh Mangga. Teh Tiara? Udah ada belum?
Apa suara saya terdengar? Tereka? Nah, sebenarnya ini bukan spesialis saya, tapi karena saya seperti apa ya, masih satu keluarga dengan jurusan ini, maka akan saya paparkan secara garis besarnya. Nah, pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK ini mengajarkan tentang ilmu-ilmu keluarga, meningkatkan taraf hidup keluarga dalam rangka mencapai kesejahteraan keluarga secara jasmani dan rohani, lahir dan batin, serta ilmu kependidikan. Jadi, singkatnya ya, dalam PKK itu juga sebenarnya diajarkan cara mencari pasangan hidup yang baik, cara menjalin hubungan keluarga yang baik, seperti itu, agar nantinya tidak sesat jalan gitu, jadi tidak berakhir dengan perceraian, pertikaian atau sebagainya. Next, Teh Tiara, slide selanjutnya. Teh Tiara, oh ya. Nah, prospek kerjanya itu guru atau dosen, konsultan bidang kesejahteraan keluarga, boga, busana dan rias. Mengapa di sini ada boga, busana dan rias? Karena memang PKK itu mengajarkan tadi ada tata busana, tata boga, tata rias, tapi tidak secara mendetail gitu. Jadi kayak basicnya aja. Bekerja di departemen atau kedinasan serta menjadi wirausaha. Misalnya ya, wirausaha itu di bidang busana itu bisa bidang boga aja deh, diajarkan basic memasak misalnya kue pie. Nanti dari basic itu bisa dikembangkan lagi menjadi suatu usaha dan akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Nah, perguruan tinggi yang menyediakan jurusan ini di antaranya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, UNJ, Universitas Syah Kuala Aceh, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Dianapura Bali. Apabila kurang jelas, saya harap ingin cari tahu lagi ya teman-teman sekalian, bisa minta kontaknya ke saya. Saya ada soalnya teman yang berada di jurusan PKK apabila ingin tahu lebih lanjut tentang PKK. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Teh Tiara, silakan. Baik, jadi terima kasih sebelumnya kepada Tereka sudah menjabarkan 2 jurusan. Selanjutnya ada pendidikan masyarakat, kepada pematerinya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Tiara. Sebelumnya apa suara saya terdengar? Terdengar, Teh. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada pendidikan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman juga baru dengar gitu apa sih pendidikan masyarakat. Nah, jadi pendidikan masyarakat ini juga di universitas dikenal sebagai pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah. Nah, tujuan dari program studi ini adalah mempersiapkan lulusan yang bisa berkompetensi dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi di program studi pendidikan masyarakat ini kita tuh lebih belajar, khususnya lebih belajar ke pendidikan non formal dan pendidikan informal. Jadi dikhususkan untuk kedua itu. Sebagaimana kita juga lebih bisa terjun ke masyarakat gitu. Nah, program studi pendidikan masyarakat ini juga memberikan peluang yang lebih besar kepada lulusan untuk berwirausaha, sehingga dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya untuk belajar dan berdaya. Nah, di pendidikan masyarakat ini kita belajar apa aja sih? Nah, jadi di pendidikan masyarakat ini kita belajarnya banyak ya. Jadi selain kita belajar tentang sistematika pendidikan, kita juga belajar tentang antropologi dan sosiologi. Nah, sebagaimana itu juga sangat penting bagi pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Selanjutnya kita juga belajar tentang psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Nah, terus pendidikan masyarakat ini juga salah satu jurusan yang lumayan banyak terjun ke masyarakatnya gitu, yang lumayan banyak belajar di luar, sebagaimana kita tahu ini juga dikenal sebagai pendidikan luar sekolah. Nah, jadi kita itu sebagai pendidik masyarakat harus peka sama fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan belajar di masyarakat seperti itu. Nah, boleh Teh di next. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, di sini cuman disebutkan beberapa ya. Sebenarnya pendidik masyarakat ini luas sekali karena
karena ya emang bisa di mana aja gitu. Jadi bidangnya luas, ya salah satunya yaitu bisa jadi pendidik pendidikan, badan pemberdayaan masyarakat, tenaga lapangan pendidikan masyarakat, pengelolaan dan penyelenggaraan VNFI, Dirjen PAUD ataupun Dikmas Kemendikbud. Nah selain itu di sini juga pendidikan masyarakat bisa jadi apa ya, mendirikan satuan-satuan pendidikan seperti PKBM ataupun kayak jadi yang punya homeschooling yang kayak gitu-gitu. Nah, terus perguruan tingginya yaitu ada di UPI, ada di UNJ, ada di UNES, ada di UNY. Nah, teman-teman jangan bingung ya kalau misalnya di satu universitas ini namanya pendidikan masyarakat, tapi di universitas lain namanya pendidikan non formal. Nah, di sana tuh kita tuh sebenarnya belajarnya sama aja, cuman beda nama kayak gitu. Mungkin dari pendidikan masyarakat itu kan. Terima kasih kembali lagi kepada Teh Tiara. Oke, baik. Terima kasih pada Teh Pinanti sudah memaparkan tentang pendidikan masyarakat. Selanjutnya ada jurusan pendidikan sosiologi yang akan disampaikan oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa, saya persilahkan. Halo semua teman-teman, aku mau jelasin jurusan pendidikan sosiologi. Nah, pendidikan sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi di dalamnya, interaksi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Nah, pendidikan sosiologi ini secara khusus nantinya tidak dapat dipungkiri ada profesi khusus yaitu menjadi guru, yaitu gurunya di SMA. Nah, selain itu ilmu sosiologi juga ilmu masyarakat yang dipelajari dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang industri, bisnis, dan ilmu kependidikan tentunya. Di jurusan pendidikan sosiologi ini, kalian juga akan mempelajari tentang sosiologi hukum, sosiologi gender, psikologi pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan, yang mana di pendidikan sosiologi juga nantinya akan diberikan ilmu tentang kependidikannya, yaitu manajemen pendidikan, landasan pendidikan, pengelolaan kelas, yang mana kan nantinya kalau menjadi guru pasti harus memahami siswa itu sendiri. Nah, kita juga memahami fenomena sosial, keunggulannya kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan masyarakat. Kenapa bisa beradaptasi dengan masyarakat? Karena pada hakikatnya masyarakat itu akan selalu berubah. Contohnya kan di masa pandemi ini kok tiba-tiba ya, yang tadinya kita tatap muka tiba-tiba tatap maya gitu. Nah, ternyata sejatinya masyarakat itu akan selalu berubah gitu. Kita tidak bisa terus statis diam di tempat gitu. Akan selalu ada perubahan. Secara garis besarnya pendidikan sosiologi itu seperti itu ya. Nah, next Teh Tiara. Di prospek kerjanya itu memang pada akhirnya akan menjadi guru gitu ya, atau pendidik, bisa menjadi dosen atau peneliti pendidikan atau yang mengembangkan bidang pendidikan. Nah, perguruan tinggi yang menyediakan jurusan pendidikan sosiologi ini ada banyak ya, ini dari akreditasi B dan A, ada juga yang C tapi sama saya nggak dimasukin. Mungkin bisa dilihat di layar ya, salah satunya ada Universitas Negeri Malang, Universitas Mataram, ada juga Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sekian dari jurusan pendidikan sosiologi. Selanjutnya Teh Tiara, mangga. Baik, terima kasih pada Teh Anis untuk penjabarannya. Selanjutnya ada pendidikan geografi yang mungkin akan saya sampaikan sendiri. Baik, jadi pendidikan geografi ini adalah program studi yang mempelajari ilmu bumi beserta kehidupan yang ada di dalamnya yang meliputi keadaan dan segala gejala yang terjadi di fisik bumi serta hubungan timbal balik manusia dengan alam. Sebelumnya saya ingin memaparkan terlebih dahulu, jangan salah beranggapan mengenai pendidikan geografi itu sendiri. Jadi untuk geografi itu sendiri bukan hanya mempelajari ilmu bumi saja gitu. Kalau misalkan kita mempelajari ilmu bumi saja itu jatuhnya lebih ke belajar geologi, itu beda lagi ya. Tapi kalau misalkan geografi itu sendiri lebih ke belajar antara interaksi dari buminya dengan manusianya itu. Nah, untuk pendidikan geografi itu sendiri, jadi yang dipelajari dari pendidikan geografi itu
perbedaannya ya dengan geografi murni itu kita menekankan pada manajemen pendidikannya gitu. Terus ada bagaimana mengevaluasi dalam pembelajaran geografinya, terus ada apa ya, bagaimana kita mengajarkan tentang geografi kepada anak-anak nanti gitu di sekolah. Terus namun jangan salah kalau misalkan apa ya, kita tuh dari pendidikan geografi seperti punya stigma nanti bakal jadi apa ya, cuman bisa jadi guru, tapi tapi faktanya dari pendidikan geografi itu sendiri dengan kebiasaan belajarnya itu bukan cuman teori ya. Jadi dari pendidikan geografi itu meskipun kita pendidikan, tapi kita 70% itu tetap praktek, terus 30%-nya ya kebanyakan teori. Nah, untuk dari apa ya, prospek kerja itu sendiri dari pendidikan geografi ya, karena pendidikan ya pasti berujung untuk menjadi guru atau dosen, terus bisa menjadi konsultan dan bisa masuk ke dinasan atau pemerintahan. Nah, selain itu juga gimana ya, kalau misalkan ada pemikiran bisa masuk BMKG nggak sih gitu, atau misalkan bisa masuk ke BPBD gitu, bisa. Itu bisa sesuai dengan skill kita gitu, di bagaimana kita mengasah skill selama kita. Nah, selanjutnya ada pendidikan ekonomi. Pada pemateri saya persilahkan. Nah, sebenarnya pendidikan ekonomi ini nggak ada ya volunteernya, tapi saya berusaha untuk menjelaskan saja. Jadi pendidikan ekonomi ini adalah program studi yang berkonsentrasi pada gabungan dari pendidikan yang meliputi pembelajaran negara dan prodi D3 manajemen keuangan. Selanjutnya ada program studi alih program yaitu D3 kebendaraan negara alih program. Nah, ini jurusan ini untuk peraturan tahun lalu. Ada rencana untuk pendaftaran tahun selanjutnya, D1 itu ditiadakan, dan hanya diterima jurusan D4-nya saja di setiap prodi. Nah, untuk D1 kepabeanan dan cukai ini ada tarunanya, yaitu ada perempuan dan ada laki-laki. Tapi untuk D3 kepabeanan dan cukai itu khusus laki-laki. Dan seluruh jurusan juga campuran, ada laki-laki dan perempuan kecuali D3 kepabeanan dan cukai. Next. Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Universitas Pendidikan Ganesha, dan Universitas Negeri Lampung. Nah, sekian. Mangga Teh Tiara dilanjutkan lagi. Baik, kita lanjutkan ke pendidikan agama Islam. Pada pemateri saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Teh Tiara sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rani Trianti dari Semandak 52. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam ya. Nah, jadi secara khusus program studi ini tuh kan bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang ahli di bidang pendidikan dan pengajaran agama Islam gitu. Kalau ngomongin tentang PAI gitu ya, nah otomatis belajar apa sih? Nah, otomatis kita belajar tentang Islam, baik belajar hadisnya, Arabnya, fikihnya, atau filsafat Islam. Pokoknya yang berhubungan dengan keagamaan. Tapi selain itu pun kita belajar juga kayak PKN, bahasa Inggris, kayak gitu-gitu, atau kayak basic life skill, kayak studi masyarakat Islam. Nah, di studi masyarakat Islam ini ya, kita tuh kayak belajar mempelajari agama-agama lain, aliran-aliran yang ada di agama Islam gitu. Terus selain itu kita juga belajar kayak kewirausahaan gitu, tapi yang secara Islaminya kayak gitu. Kalau ngomongin tentang PAI gitu ya, buat teman-teman yang kayak ngerasa takut gitu ya, kayak aduh nggak pede nih masuk jurusan keagamaan. Nah, sebenarnya SKD itu ada ambang batasnya, yaitu 75 poin, dari TIU ada 67 poin, dan TKP 143 poin. Di TPA ada 67 poin, dan di TBI ada 30 poin ambang batasnya. Nah, jadi kita itu harus lolos, harus melebihi ambang batas di semua kategori soalnya. Selanjutnya ada tes fisik. Tes fisiknya itu lari 12 menit dan shuttle run khusus untuk jurusan akuntansi, manajemen keuangan, dan jurusan pajak. Nah, untuk jurusan kepabeanan dan cukai ada tambahan lagi, yaitu push up, pull up, dan sit up. Selanjutnya ada tes psikotes.
Jadi kita hanya diberi waktu 1 jam. Nah, kuncinya itu harus berpikir cepat dan tepat. Oke, next. Selanjutnya. Nah, jadi di Pakistan itu ada namanya sistem dropout. Jadi, dropout itu adalah siswa itu dikeluarkan dari Pakistan. Ada beberapa syarat atau kategori seorang itu bisa di drop out. Yang pertama itu mencontek atau terindikasi mencontek saat ujian. Jadi terindikasi mencontek itu kayak dicurigai mencontek. Kemudian yang kedua ada kehadiran kurang dari 80%. Yang ketiga ada bermasalah dengan dosen. Yang keempat ada IP semester ganjil kurang dari 2,75. Kemudian IPK semester genap kurang dari 2,75. Kemudian ada nilai D pada mata kuliah MKB dan MPB. Yang ketujuh ada nilai E pada semua mata kuliah. Nah, jadi sistem dropout ini benar-benar nyata. Jadi sistem dropout ini bukan setiap semester. Nah, kurang lebih semester kemarin itu ada sekitar 50 orang yang di dropout dari STAN. Nah, ke selanjutnya. Penempatan lulusan PKN STAN. Jadi lulusan PKN STAN itu ditempatin di mana aja. Oke, next. Nah, ini ada grafik lulusan PKN STAN tahun 2020 atau yang baru lulus kemarin. Dari D3 akuntansi ada sekitar 1.123 orang, KBN 315, manajemen aset ada 42, bea cukai 25, kemudian D3 bea cukai 297, KBN 39, penilai 216, pajak 92, dan D3 pajak 298. Nah, untuk penempatan lulusan D1. Hanya 2 menit lagi. Siap. Terima kasih. Untuk lulusan D1, penempatan lulusannya ada di DJBC, ada di DJP, ada di DJKN, dan ada di DJPB. Oke, next. Nah, untuk lulusan D3 akuntansi ini, jadi D3 akuntansi itu tidak hanya ditempatkan di Kementerian Keuangan, jadi bisa ditempatkan di kementerian lain. Nah, itu ada persentasenya. Bisa ditempatkan di Kementerian Keuangan seperti BPPK, DJP, DJPP, dan lainnya. Kemudian di kementerian lain ada di Kementerian Perhubungan contohnya, kemudian ada Kominfo, Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, dan lain-lain. Oke, next. Nah, contoh yang ditempatkan lulusan D3 akuntansi di non-kementerian, jadi bisa ditempatkan misalkan di Badan Intelijen Negara, kemudian ada di Badan Cyber dan Sandi Negara, ada di Kepolisian Republik Indonesia, ada di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi nanti lulusan-lulusan juga bisa ditempatkan di DPR. Kemudian ada juga di pemerintah daerah seperti Pemprov Bali, Pemprov Banten, Jawa Tengah, dan lain-lain. Oke, next. Nah, untuk lulusan D3 KBN juga hampir sama. Bisa ditempatkan di Kementerian Keuangan dan di non-Kementerian Keuangan. Juga bisa ditempatkan di pemerintah daerah. Next. Selanjutnya, untuk yang DJP. DJP itu sebagian besar itu ditempatkan di DJP, lulusan pajak. Nah, seperti yang saya alami dulu ya di Semandak itu kan dari dulu sudah mempelajari bahasa Jepang, dan di pendidikan bahasa Jepang itu mempelajari bahasa Jepang itu dari nol. Jadi menurut saya itu merupakan suatu keuntungan karena kita sudah tahu kan cara menulis hiragana seperti apa dan lain-lain. Nah, selain itu di situ sudah dijelaskan memang pendidikan bahasa Jepang itu ditujukan untuk sektor pengajaran. Namun banyak profesi lain yang dapat dijadikan pilihan. Next slide. Ya,
banyak. Selain guru bahasa Jepang, kita juga bisa jadi peneliti bahasa Jepang, penerjemah lisan dan tulisan, pemandu wisata, atau konsultan bahasa Jepang dan interpreter. Nah, di jurusan pendidikan bahasa Jepang juga, keuntungan yang lain yang dapat kita raih itu keuntungan untuk kemungkinan kita untuk bisa ke Jepang itu lebih tinggi gitu, guys. Jadi ya, mengapa tidak ya? Selanjutnya ada daftar perguruan tinggi yang menyediakan jurusan pendidikan bahasa Jepang. Ada banyak sekali di sini, cuma dicantumkan sedikit. Cuman jurusan pendidikan bahasa Jepang itu banyak, bukan cuma di PTN dan ada juga di swasta. Di antaranya bisa dilihat di slide yang tersedia. Ya, terima kasih. Kembalikan lagi ke Teh Tiara. Baik, Teh Zulfa, terima kasih ya untuk penyampaiannya. Selanjutnya ada pendidikan bahasa Prancis. Kepada pematerinya, saya persilahkan. Ok, terima kasih Teh Tiara. Bonjour à tous, je m'appelle Chelsea Natania, je suis étudiante du département de français. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Natania, saya dari pendidikan bahasa Prancis. Mungkin agak asing ya bahasa Prancis itu bagi kalian, soalnya emang jarang juga gitu ada sekolah yang belajar bahasa Prancis. Jadi pendidikan bahasa Prancis adalah program studi yang mempelajari Maaf, Teh Chelsea. benar-benar diajarin dari nol. Bener-bener kayak kita tuh belajar dari cara baca abjadnya, terus perkenalan yang pokoknya dari bawah banget. Jadi jangan takut buat belajar bahasa-bahasa baru ya. Boleh next slide, Teh? Nah, untuk prospek kerjanya udah pasti jadi guru, dosen, dan kedutaan besar Prancis dari Prancis Indo ataupun sebaliknya. Terus pusat kebudayaan Prancis, terus juga ada Institut Français d'Indonésie, itu tuh IFI. IFI itu tempat les bahasa Prancis gitu, adanya di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Terus ada Alliance France, itu tuh aliansi Prancis, jadi kayak kita tuh kenalin budaya-budaya Prancis di ke masyarakat di Indonesia gitu. Terus pemandu wisata juga, jadi kita bisa kerja nih di Prancisnya langsung jadi pemandu wisata, atau enggak kita jadi pemandu wisata turis Prancis yang datang ke Indonesia. Terus juga bisa jadi penerjemah. Untuk perguruan tingginya itu ada UPI, Unimed, UNES, UNJ, UNY, Unima, dan Unila. Sekian, terima kasih kembali ke Teh Tiara. Baik, mungkin ini jurusan terakhir ya dari rumpun pendidikan IPS dan bahasa. Kepada pemateri pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Tiara. Sebelumnya suara saya terdengar tidak? Terdengar, Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini langsung saja ya, saya akan membahas tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendidikan dan bahasa sastra Indonesia, atau dikenal dengan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, merupakan bidang yang mengajarkan keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan berbahasa menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Mengenai perbedaan pendidikan bahasa sastra Indonesia dengan sastra Indonesia saja. Di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Akang Tete juga akan belajar menjadi seorang pengajar yang kompeten lengkap dengan ilmu manajemen pendidikan. Terus apa saja sih yang dipelajari selama 4 tahun atau 8? Akang Tete akan mendalami keterampilan berbahasa, terus ilmu kebahasaan, juga ilmu kesusastraan, dan tentunya juga dibekali dengan kemampuan untuk mengajar. Tidak lupa, ketinggalan materi tentang puisi, novel, drama, karya sastra lainnya juga yang banyak dikaji. Slide selanjutnya dibahas oleh Mutia Insani. Ya, saya lanjutkan ya, Teh. Boleh di next.
Tiara? Apakah belum pindah? Belum. Sudah. Oh ya. Jadi di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini itu jadi seperti mempelajari tiga pokok pembahasan gitu, seperti pendidikannya ada, bahasanya ada, sastranya juga ada. Jadi prospek kerjanya itu sangat luas ya. Yang pertama ada guru dan dosen, itu sudah pasti. Yang kedua editor ya, artikel atau tulisan atau jadi penulis skripsi atau sastrawan gitu ya, karena kita mempelajari sastranya juga. Terus penulis kreatif, penerjemah, jurnalis, editor, sutradara, dan wartawan. Di sini ada beberapa itu ya, sebagian perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada yang ada prodi ininya gitu. Dari pertama ada Universitas Pendidikan Indonesia, ada UNJ, ada UNY, Universitas Ahmad Dahlan, Unpas, Unpak, dan yang lain-lainnya. Jadi jangan itu ya, jangan kayak minder gitu. Mumpung ada Kang Tetehnya nih yang di sini dari jurusan pendidikan. Ya, ada gak nih yang ingin bertanya? Ya, santai aja ya. Nggak usah formal-formal banget. Silahkan bebas untuk bertanya. Ini udah ada masuk nih pertanyaan dari Teh Okta Aurelia. Katanya, Teteh izin bertanya soal mata kuliah dan lebih banyak soal pendidikan tata busana. Berarti ke Teh Reka ya, Teh? Soal pendidikan tata busana, kayak kegiatannya dan lain-lain itu apa aja ya, katanya gitu. Teh Reka, mangga? Jawab aja ya langsung. Apa pertanyaan matkul dan soal pendidikan tata busana, kegiatannya dan lain-lain itu apa aja ya? Mata kuliahnya itu ada menggambar dan juga menjahit, membuat kerajinan seperti itu. Tapi diajarkan dari nol, dari pengenalan mesin dulu sampai yang ngejahit, sampai bisa bikin pola, beli kain sendiri, sampai ngejahit bisa sendiri. Terus kegiatannya itu apa aja? Biasanya suka ada acara fashion show gitu dari busana-busana atau pakaian yang udah kalian buat gitu di biasanya itu tuh ada di semester 5. Sebenarnya matkulnya itu lebih condong ke ya itu menggambar dan menjahit untuk praktiknya. Tapi untuk matkul teorinya itu ada PKK juga diajarkan. Terus apalagi ya, dasar busana, dasar desain mode seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi kurang jelas, boleh di private aja. Di private. PC aja. Nanti kontaknya boleh aku kasih. Oke. Maaf ya. Aku teh deg-degan jadi gini. Terima kasih pada Teh Reka. Mungkin dari Teh Okta gimana? Udah cukup? Oh iya, oke. Enggak cukup nanya dehnya. Bagi atau Teh, bagi nomornya Teh. Udah boleh ya, aku di sini aja nya, enggak apa-apa. Lupa nanti mah. Lanjut ya, ada pertanyaan lagi nih dari Teh Alfi, katanya kalau di jurusan pendidikan geografi itu mempelajari apa saja? Mungkin itu pertanyaannya untuk saya ya. Izin menjawab. Jadi untuk pendidikan geografi itu belajarnya yang paling dasar banget itu tuh kita menggambar peta ya. Menggambar peta bumi.
Terus kita juga mempelajari tentang, pokoknya yang paling pertama ketika kamu masuk di jurusan pendidikan geografi itu, kamu jangan kaget kalau misalnya kamu masuk pendidikan geografi ya, kamu jangan kaget dengan tugas-tugas pembuatan peta manual gitu. Tapi jangan ngira pembuatan petanya itu cuma dalam lembar cuma dalam skala lembar A4 atau misalkan A3, enggak gitu. Tapi emang dalam skala besar gitu peta-petanya tuh, dan jangan kaget juga si peta itu tuh bukan digambar pakai alat atau apa gitu, tapi ya pakai tangan kita sendiri, dan itu tuh harus gambar aslinya gitu. Nah, selain dalam pembuatan peta juga, kita juga belajar mengenai tentang batu-batuan gitu. Terus kita mempelajari cuaca, mempelajari Oh iya, ini ada satu penekanan yang perlu saya sampaikan juga. Jadi meskipun ya, kalau misalkan di Semandak itu geografi kan emang masuk ke IPS kan gitu. Tapi ketika kamu masuk di geografi, jangan kaget untuk mempelajari kimia, biologi, fisika, itu tuh dipelajari lagi gitu, kembali lagi. Padahal kita yang basicnya, aku sendiri gitu ya, dari IPS mungkin agak kaget dengan pelajaran-pelajaran itu, tapi ya kita juga belajar dari awal lagi gitu. Tapi nggak semua tentang kimia, biologi, fisika dipelajari sepenuhnya gitu, cuman emang yang menyangkut untuk geo-nya aja gitu. Terus selain dari peta manual juga kita belajar peta digital, memakai software ArcGIS dan yang lain-lain gitu. Mungkin cukup untuk Telvi? Atau masih bingung? Boleh di PC kalau misalkan masih belum cukup. Aku kasih nomor aku aja. Mungkin ada pertanyaan lain nih. Dari Kang Faisal, izin bertanya, kalau di pendidikan IPS itu ngebahas semua materi IPS-nya selewat atau semua diperdalam? Mungkin dari para volunteer ada yang mau menjawab? Kebetulan kita di sini nggak ada volunteer yang dari pendidikan IPS. Jadi pendidikan IPS itu bukan nggak mendalami, tapi lebih menyeluruh. Menyeluruhnya itu akan mempelajari geografi, sosiologi, ekonomi, dan kalau misalkan tadi pendidikan geografi, itu berarti lebih difokuskan ke geografi. Kayak tadi saya pendidikan sosiologi itu lebih dikhususkan ke sosiologi. Jadi kayak gitu lebih menyeluruh. Nah, tentu akan memperdalam karena hakikatnya seorang pendidik itu pasti harus mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Jadi tentu akan memperdalam. Mau sekedar informasi juga nih, kalau teman-teman ada yang menganggap sosiologi itu sama dengan psikologi, itu tentu berbeda ya, karena kebanyakan menganggapnya sama. Kalau psikologi ilmu jiwa yang tentunya dilihat dari sudut pandang perilaku. Nah, kalau sosiologi itu lebih ke interaksinya perilaku timbal balik antara manusia dengan manusia. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi, Teh Tiara, mangga. Oh iya, Kanis. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Izin bertanya, untuk pendidikan bahasa Arab, perbedaannya dengan sastra Arab kayak gimana ya, Teh? Katanya gitu. Teh Salsabila mungkin boleh dijawab. Izin menjawab ya, jadi sebenarnya semua bahasa itu sama, apa sih pendidikan sastranya dan apa perbedaan pendidikan dan sastranya. Nah, untuk sastranya itu sendiri biasanya itu lebih fokus kepada si linguistiknya itu sendiri, mulai dari misalnya nanti akan membuat puisi atau membuat karya-karya sastra seperti itu. Lalu dengan apa pendidikan juga belajar tentang linguistik tapi tidak mendalam seperti sastra, dan ada juga belajar tentang kebudayaan tapi tidak mendalam seperti sastra, dan biasanya pendidikan itu ada matkul tertentu seperti ada psikologi pendidikan, kurikulum pendidikan, pengolahan pendidikan, lalu ada landasan pendidikan, dan selain itu di bahasa Arab sendiri itu ada namanya perencanaan pembelajaran bahasa Arab. Jadi di situ itu kita akan membuat suatu, pasti semua yang jurusan pendidikan pasti nanti akan membuat suatu RPP yang nantinya akan akan untuk kita ketika akan mengajar di sekolah, sebenarnya seperti itu.
cukup Teh Tiara. Oh, oke. Baik, kepada penanya mungkin masih kurangkah atau belum cukupkah atau gimana gitu? Boleh dipertanyakan lagi. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Teh Suci. Kalau peluang yang lebih besar dalam prospek kerja pendidikan tata busana jadi apa? Desainerkah atau ada yang lain katanya? Boleh dia langsung dijawab aja ya. Oke. Jadi lagi-lagi dan terjadi lagi dan selalu terjadi. Jadi apa ya, proses kerja pendidikan tata busana itu enggak desainer aja guys. Itu juga gimana kemampuan kalian, karena nanti kalau kalian udah masuk jurusan pendidikan tata busana itu ada konsentrasi-konsentrasi lagi. Enggak cuma menjahit baju tapi membuat kerajinan tangan juga, seperti membuat tas dari teknik makrame, patchwork, quilting, rekapan dan sebagainya gitu. Dan tentunya prospek kerja itu disesuaikan dengan apa ya, kemampuan atau keterampilan yang benar-benar kalian kuasai selama selama ada di jurusan pendidikan tata busana ini gitu. Bahkan bisa apa ya, membuka lapangan kerja untuk orang lain juga, gak desainer aja kan. Desainer itu kan ada yang dibayar, ada yang bikin sendiri gitu. Bahkan bisa buat butik yang mana apa ya, kan jadi ngeblank apa ya mau apa ya, desainer itu bisa buat usaha sendiri dari ngedesain dia sampai meluncurkan produk itu dia gitu, nggak cuma ngegambar aja. Jadi sekali lagi kalau prospek kerja itu ditentukan oleh keterampilan yang benar-benar kalian kuasai selama ada di jurusan tata busana ini. Kalau kurang boleh PC aku aja ya. Kasih. Baik, sisa waktu kita ada 20 menit lagi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Reka untuk jawabannya. Di sini ada Teh Wanda nih, katanya minat di jurusan Bahasa Inggris atau Sastra Inggris. Tolong dijelaskan lagi bagaimana jurusan Sastra dan Bahasa Inggris itu. Mungkin tadi pas penyampaian pematerian pendidikan bahasa itu Bahasa Inggris tidak ada ya? Tapi barangkali ada Kang Teteh volunteer di sini yang mau menyampaikan tentang jurusan pendidikan Bahasa Inggris dan Sastra Inggris. Mungkin dari Akang Teteh volunteer pendidikan bahasa yang tadi menyampaikan tentang pematerian pendidikan bahasa. Ada yang berkenan untuk menjelaskan tentang jurusan tersebut? Atau mungkin dari Teh Cia tadi yang menyampaikan tentang pendidikan bahasa Prancis? Nah iya, mereka ada tuh, ada kontaknya. Kalau mau tanya-tanya langsung. Coba ya. Jadi pendidikan bahasa Inggris itu merupakan jurusan yang diproyeksikan bagi mahasiswa yang memiliki minat terhadap bahasa Inggris dan memiliki passion untuk mengajar. Nah, setahu aku yang dipelajari di bahasa Inggris itu ada grammar, pronunciation, terus speaking, reading, apa lagi ya, listening, pokoknya udah tahu kan yang kayak gitu. Terus prospek kerjanya guru, dosen, penerjemah, presenter, staf pada kedutaan besar. Untuk untuk universitasnya ada Universitas Negeri Lampung, Universitas Pendidikan Indonesia,
Universitas Islam Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Bandung. Terus perbedaan sebenarnya perbedaan sastra Inggris sama bahasa Inggris itu gak terlalu jauh ya. Paling bedanya itu kalau pendidikan bahasa Inggris dia lebih fokus ke jadi pengajar. Kalau sastra Inggris itu ada matkul namanya, pokoknya lebih, kalau sastra Inggris itu kayak lebih jadi sastrawan, kayak belajar tata bahasanya benar-benar didalami gitu. Setahu aku sih gitu. Maaf ya, soalnya aku juga bukan Inggris. Oke, baik. Terima kasih pada Teh Chelsea untuk penyampaiannya ya. Maaf kalau misalkan jawabannya kurang memuaskan atau belum cukup gitu ya. Bisa di PC kepada Teh Reka. Tadi punya ya teman dari pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris. Oke, baik. Kita lanjut nih. Ada satu pertanyaan lagi nih. Izin bertanya mengenai double degree, apakah kita bisa mengambil pendidikan khusus dan pendidikan bahasa Jepang secara bersamaan? Atau apakah kita bisa menyelesaikan satu jurusan terlebih dahulu, misalkan pendidikan khusus, setelah itu kuliah lagi mengambil pendidikan bahasa Jepang? Ada volunteer barangkali yang mau menyampaikan jawaban mengenai pertanyaan satu ini? Itu tadi katanya mau double degree ya, antara pendidikan khusus dan pendidikan Jepang, bisa nggak gitu. Sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan kampus tersebut memang memperbolehkan, dan dari kesanggupan kitanya juga, karena di beberapa kasus juga ada ya teman saya yang bukan hanya beda jurusan gitu, tapi juga beda kampus, asalkan itu bisa membagi waktunya. Tapi kalau misalkan kampusnya juga tidak memperbolehkan untuk mengambil 2 jurusan, nah lebih baik diselesaikan dulu satu jurusan. Nantinya bisa di S2-nya. Jadi kalau S2 tuh misalnya gini, di S1-nya pendidikan khusus, atau nanti pas S2-nya pengen pendidikan bahasa Jepang. Nah, nanti si gelarnya itu bukan SPD, tapi bukan gelarnya itu jadi SPD, MPD, karena S1-nya beda, S2-nya juga beda gitu. Izin menambahkan juga ya, saya juga punya teman yang emang double degree begini, tapi dia itu emang beda jurusan dan beda univ juga. Yang satu karena saya dari UPI, ya dia mengambil pendidikan geografi di UPI, dan satu lagi tuh ngambil kalau nggak salah manajemen di di mana ya, di universitas pokoknya yang ada di Bandung, salah satu universitas swasta di Bandung gitu. Nah itu tuh yang saya lihat gitu ya, yang saya perhatikan, dia ini lumayan agak keteteran gitu. Jadi misalkan nih pagi ini saya ada kuliah di UPI, tapi siangnya atau sorenya saya ada kuliah di kampus lain gitu. Nggak jarang juga dia mengalami kayak bentrok jadwal gitu. Kan kalau misalkan ininya kalau misalkan kitanya nggak mampu memanage waktu itu gitu, memanage resiko-resiko itu, kayak akan menimbulkan masalah baru juga gitu. Tapi ya tadi yang kata Teh Anissa, kalau mau ya ambil S1-nya pendidikan ini dulu, terus dilanjut dengan pendidikan yang lain lagi gitu nanti. Kalau dalam satu waktu, kemungkinan resikonya akan lebih besar gitu. Resiko ke diri kitanya gitu, entah mungkin dari kesehatan fisik kita, atau misalkan mental kita. Karena kan bisa dibilang, kita yang ngambil satu jurusan aja udah bisa dibilang, susah lah ya gitu, untuk menyelesaikan satu pendidikan ini gitu. Bagaimana jika dua gitu. Mungkin lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi? Kita waktunya 20 menit lagi ya. Mungkin dari Akang Teteh, angkatan 54, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mangga, silahkan. Kita masih punya waktu nih. Ayo teman-teman, barangkali ada yang masih penasaran nih tentang jurusan pendidikan.
Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanya lagi nggak? Teman-teman semua, kita masih punya waktu nih. Nah, teman-teman kalau menganggap nih jurusan pendidikan itu bakal berakhir menjadi guru, enggak semuanya. Mungkin bahasanya bisa kita ubah, bukan menjadi guru tapi menjadi pendidik gitu. Tidak harus menjadi guru tapi akan menjadi pendidik. Karena di jurusan pendidikan ini kita mendapatkan ilmu tentang mengelola kelas, tentang mengelola siswa, tentang psikologi pendidikan, manajemen pendidikan. Itulah yang membedakan kita dengan ilmu murni lainnya. Gimana nih teman-teman, masih ada sekitar waktu 15 menit lagi. Atau di sini aku mau nanya aja deh, kalau nggak ada yang nanya. Boleh, Kak Anis. Teman-teman di sini maunya masuk pendidikan apa sih? Dan kenapa? Dari siapa nih? Dari Irfan Primanda Putra. Misalkan nggak ada masuk ke jurusan pendidikan, seenggaknya sebutin aja, aku pengen masuk jurusan ini teh gitu. Nah, iya boleh. Mangga, silakan, mau lewat chat mangga, mau open mic juga silahkan. Kita manfaatkan waktu yang sedikit lagi ini gitu. Daripada dibiarin aja kan, sayang. Halo, Kang Teteh dari angkatan 54, masih ada kan ya? Atau saya mau nanya ke siapa nih yang mau ditanya apa ya? Zikri Al-Hadik. Ada gak M Zikri? Tidak dulu nggak nih? Oh, ada yang nanya ternyata. Oh iya, ada yang bertanya nih. Tanya, jurusan pendidikan ini jika melalui UTBK harus mengambil soshum, benar? Atau bisa dari saintek juga? Itu izin menjawab, itu tergantung pendidikan yang kita ambil. Kalau misalkan pendidikan kimia ya berarti ngambilnya dari saintek, pendidikan geografi yang ngambil IPS, sosiologi ya dari saintek, sesuai dengan apa ya, bidangnya gitu. Mungkin ada dari Akang Teteh lainnya yang mau ngejawab. Ini Kak Anis nih, Kang Irfan katanya mau masuk sastra Jepang. Oh iya, sastra Jepang. Bismillah, semangat. Kalau pendidikan Jepang mau gak nih? Apa sastra Jepang aja? Bisa jadi pertimbangan ya. Apakah akan ke sastra aja atau mau pendidikan juga? Makasih Irfan. Ini ada pertanyaan. Kalau ada yang nanya lagi, aku mau nanya lagi ke siapa ya? Anis, ini ada pertanyaan lagi nih. Izin bertanya, kalau pendidikan bahasa Sunda, prospek kerjanya apa saja ya? Kebetulan aku sama Teh Anis satu kontrakan dengan Teteh dari pendidikan bahasa Sunda. Tapi hari ini nggak ikut ke rumpun ini. Dan kalau setahu aku gitu ya,
dari pendidikan bahasa Sunda itu prospek kerjanya ya yang paling utama kan jadi guru kan karena pendidikan. Tapi selain itu juga ada juga ini loh, apa ya namanya tuh, yang buat ngajarin ini kayak ikut kerja di budaya-budaya gitu, Kementerian Budaya, karena dia kan khususnya Jawa Barat ya, karena kita dari Sunda gitu, suku Sunda, jadi kayak mempertahankan budaya Sunda gitu, jadi kita bisa masuk ke Kementerian Budaya gitu untuk apa ya? Misalnya kayak mempromosikan gitu tentang suku Sunda itu gimana sih gitu. Mungkin dari ada Teh Anis gitu yang mau menambahkan. Teh Anis hilang ya? Udah ada lagi Teh Tira. Ya, pendidikan bahasa Sunda ya, nanti kalian bisa menjadi budayawan. Nah, kalian bisa membuat sanggar, karena di pendidikan bahasa Sunda juga nggak cuma belajar bahasa, tapi ada belajar tariannya, ada belajar budayanya, jadi nggak cuma sekedar bahasanya. Terus selain itu juga yang saya tahu ya teman saya ini tuh mempelajari tentang alat musik kesundaan gitu, mulai dari misalkan angklung, terus pokoknya yang buat apa sih alat-alat musik Sunda gitu kan. Kalau misalkan kita apa ya bisa dibilang mampu lah ya gitu dalam memainkan alat musik itu kan, selain jadi guru juga kita bisa ikut-ikut kayak apa, bukan opera, kalau misalkan buat Sunda itu apa ya? Ya begitulah ininya, masuk ke kumpulan musik buat orang-orang Sunda gitu. Terus tadi ada pertanyaan lagi nih. Teh ingin nanya, untuk matkul PAI banyak hafalan atau gimana Teh? Kepada Teh Rani mungkin boleh dijawab untuk mata kuliah, untuk pendidikan PAI. Oh iya, apa tadi tuh pertanyaannya banyak hafalan atau enggak? Yeah. Kayaknya kalau terkait hafalan, semua jurusan juga pasti banyak hafalannya, cuman yang membedakan itu apa yang dihafalnya gitu. Nah, di PAI juga banyak hafalannya, kayak hadis, Al-Quran, udah pasti kayak gitu. Tapi perlu ditekankan ya kalau kan jurusannya PAI, nah mentang-mentang PAI gitu, ngaji terus pokoknya apa-apa tuh ngaji, sebenarnya enggak gitu juga ya, jadi kayak seimbang gitu hafalan, terus ilmiahnya juga ada, jadi kayak belajar penelitian, meneliti gitu, terus ngajinya mah otomatis gitu ya. Nah, itu sih hafalannya ada pasti. Oh iya, sedikit nambahin juga ya, kalau di UPI sendiri, kalau terkait hafalan itu, jadi diwajibkan sebelum lulus itu harus hafal minimal tuh 4 juz di Al-Quran, kayak gitu. Baik, terima kasih ke Teh Rani. Mungkin dari Kang Syaukinya ada... Aku mau coba jawab ya pertanyaan yang ini. Yang jurusan bahasa baik sastra atau banyak ya yang aku tahu nih. Yang aku tahu itu ada bahasa Jerman, Rusia juga ada, Belanda juga ada kalau nggak salah. Kalau kamu penasaran, rajin-rajin aja searching gitu di apa namanya di Google banyak. Sebentar. Ya jadi yang aku tahu sih itu ya Jerman, Perancis, Belanda, Rusia, apa lagi ya? Udah kayak kamu kalau misalkan masih penasaran searching aja di Google pasti ada. Baik, terima kasih Teh Chelsea. Mungkin ada pertanyaan lain nih. Kita kayaknya waktunya 10 menit lagi deh. Ya, sama sedikit. Ada yang mau bertanya lagi?
tadi kata Kang Fajar, katanya tanya-tanya matkulnya apa gitu, katanya susah enggaknya gitu, katanya gitu. Ya teman-teman, atau ada yang mau nanya nih pendidikan yang lain nih? Contohnya tadi pendidikan masyarakat atau pendidikan PG PAUD atau PGSD atau kesejahteraan sosial. Atau Teh Anis mau nanya siapa gitu? Nanya lagi ya. Siapa ya? Muhammad Aulia. Ada gak nih Muhammad Aulia? Muhammad Aulia mau jurusan apa nih? Atau Nabil? Oh, ada. Oh, ada yang nanya. Wah, ini banyak banget yang menjawab kayaknya. Pas setiap jurusan punya acara khususnya itu kayak khusus yang diadakan gitu. So, ada yang mau menjawab lebih dulu? Mangga. Ayo nih, ada yang lain dulu nih yang mau jawab barangkali. Karena pastinya tentu ada event-event tertentu yang diselenggarakan oleh jurusan. Kalau dari pendidikan sosiologi sendiri, nah tentunya ada acara yang diselenggarakan yaitu Olimpiade Sosiologi. Kalau dari geografi Teh? Dari geografi juga ada Olimpiade Geografi. Terus sekarang tuh lagi banyak-banyak acara-acara webinar tentang pemetaan dan apa ya, tentang pengkajian setiap wilayah gitu. Dan aku nggak tahu nih, mungkin di sini ada yang kemarin ikutan Geosak. Itu acara dari pendidikan geografi UPI ya. Atau dari jurusan lain? Ada mungkin event-event besar. Teh Rani boleh? Aku ada fashion show. Asli fashion show, gak bohong. Teh Reka tuh. Itu untuk apa Teh? Maksudnya untuk umum? Fashion show-nya? Apa gimana? Dilihatnya mah umum, tapi karya-karyanya karya-karya anak UPI, tabus UPI biasanya. Kalau yang dari bahasa nih, ada gak event-eventnya? Tentu saja ada Teh. Oh ada. Gimana? Ada apa aja Teh? Kalau dari buat umum ya acaranya, kalau dari pendidikan bahasa Jepang sendiri ya di kampus saya mengadakan sebuah event namanya Japan Zukikai. Japan Zukikai itu apa sih? Cakupannya cukup luas, mulai dari yang masih sekolah sampai buat mahasiswa juga. Lomba-lombanya juga banyak, ada dance cover, ada band, ada apa sih, rodoku, speech contest, kanji, dan lain-lain. Oke. Terima kasih Teh Zulfa. Ada nggak nih dari bahasa lain? Dari Teh Chelsea, pendidikan bahasa Prancis, atau yang lainnya? Waktu kita 2 menit lagi. Apa sudah cukup? Dari aku ya. Dari bahasa Arab nih. Kalau dari bahasa Arab itu, eventnya itu namanya Fikar, yaitu Festival Kampung Arab. Nah, tapi untuk tahun ini tidak ditiadakan jadi webinar kebahasaan. Nah, untuk webinar kebahasaan ini akan dilaksanakan tanggal 23 Januari. Nah, isinya itu tematnya itu dari Kedutaan Besar RI untuk bahasa Arab, lalu ada kayak orang Jepang gitu yang belajar emang suka sama bahasa Arab. Lalu kalau Fikar tuh biasanya umum ya, itu ada lomba-lomba kayak lomba azan, lomba MHQ, MMQ, lalu lomba hadroh, lomba marawis, dan yang lainnya.
Ada yang nanya lagi tuh untuk PG PAUD. Boleh dicepetin ya buat jawabnya karena 1 menit lagi nih. Iya. Mangga dari PG PAUD. Dari Iya. Ya, izin menjawab ya. Kalau dari jurusan PG PAUD sendiri, belajar psikologinya itu ya mengenai psikologi anak gitu, tapi menyeluruh gitu. Jadi kayak misalkan kayak usianya tuh dari 0 sampai misalkan berapa ya? Ya pokoknya menyeluruh ke psikologi pendidikan gitu. Jadi kayak jurusan lain juga gitu kan, jurusan lain juga belajar tentang psikologi pendidikan gitu ya. Begitupun dengan di PG PAUD gitu. Tapi kalau di PG PAUD itu ada kayak konsep apa ya, lupa mata kuliahnya itu pokoknya konsep dasar PAUD gitu. Jadi kita belajar tentang PAUD dari dasarnya gitu. Psikologi juga belajar sih, semuanya dipelajari kayak gitu. Maaf ya kalau kecepatan, terima kasih. Iya, sama-sama Teh Zai. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih. Mungkin untuk sesi tanya jawab sudah selesai ya. Karena waktu 1 menit lagi, jadi saya mohon untuk menutup acara di rumpun pendidikan IPS dan bahasa ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh para volunteer atas penyampaian materinya, dan terima kasih juga kepada Akang Tete dari Angkatan 54 sudah mau bertanya mengenai di rumpun pendidikan IPS dan bahasa ini. Saya sebagai perwakilan dari pendidikan IPS dan bahasa memohon maaf untuk kesalahan yang mungkin entah dari salah kata atau pengucapan. Mungkin kita tutup acara dari rumpun pendidikan IPS dan bahasa ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 48 detik dari mulai sekarang, saya persilahkan untuk live kalau misalkan sudah selesai. Oke, saya tutup. Terima kasih semuanya, sukses selalu ya. Terima kasih semuanya, semangat.